Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi teman-teman kelas 11 MIPA. Eh, untuk kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, memang pada sebelumnya kalian semuanya sudah pernah belajar dengan sedikit penjelasan dari Bapak lewat Zoom ataupun belajar sendiri dari buku yang ada yang pernah Bapak kasih atau juga dari LKS yang kalian kerjakan. Nah, cuman mungkin kali ini akan lebih Bapak jelaskan secara rinci, barangkali ada beberapa yang belum kalian pahami tentang cara mencari limit fungsi aljabar. Oke, baik. Kita akan mulai diskusi kita kali ini. Mungkin langsung saja dengan uh, penjelasan terkait konsep dari limit fungsi aljabar. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari limit fungsi, ya. Secara singkat mungkin kita bisa katakan bahwa limit fungsi itu sebenarnya sama saja seperti kita mencari nilai fungsi itu sendiri, ya. Sama seperti kita mencari nilai fungsi itu sendiri, cuman bedanya kalau nilai fungsi kita mencari nilai fungsi di X yang tertentu, X sama dengan angka tertentu, tapi kali ini kita mencari nilai fungsi ketika X hanya mendekati bilangan tertentu, ya. Nah, jadi kita coba katakan, lihat, kita contohkan seperti ini. Ketika ada suatu fungsi fx, nah ketika ditanya berapa nilai fungsi ketika X sama dengan 3, maka kita nyatakan dengan F3, F dalam kurung 3, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau limit, nah ditanyanya begini, nilai fungsi ketika X mendekati angka 3, nah itu beda ya dengan nilai fungsi ketika X sama dengan 3. Kalau ini X-nya hanya mendekati 3, kita nyatakan dengan limit dari fungsi fx di mana X mendekati 3. Baik, lanjut. Nah, ada lagi ketika fungsinya nilai fungsinya ketika X mendekati 3 dari sebelah kiri. Artinya mungkin angkanya sekitar 2,999 gitulah ya. Nah, itu kita nyatakan dengan limit dari fungsi fx ketika X mendekati 3 dari kiri. Ditulis dengan cara X tanda panah 3 pangkat tanda negatif. Nah, yang terakhir, apabila nilai fungsi ditanya ketika X mendekati 3 dari sebelah kanan, maka kita nyatakan dengan limit dari nilai dari fungsi fx ketika X mendekati 3 dari sebelah kanan dengan tulisan 3 pangkat tanda tambah. Kita lanjutkan. Bagaimana notasi limit fungsi aljabar? Nah, ini seperti yang tadi kita tulis, limit fungsi aljabar ketika untuk fungsi fx ketika X mendekati bilangan A dari sebelah kiri, kita tulis begini, ya. Kemudian ketika X mendekati bilangan A dari sebelah kanan, kita tulis begini, A pangkat tanda tambah. Nah, lalu limit dari fungsi fx ketika X mendekati A saja, tidak pakai kiri, tidak pakai kanan, maka seperti ini, ya. Nah, apa bedanya limit X mendekati A dari kiri, X mendekati A dari kanan, dan X mendekati A? Oke. Nah, nilai limit dari fungsi fx ketika X mendekati A, ya, akan ada dan akan sama nilainya apabila nilai limit dari fungsi fx ketika X mendekati A dari kiri sama dengan nilai limit ketika X mendekati A dari kanan. Baik, jadi kalau misalnya ini X mendekati A dari kirinya 3, kalau X mendekati A dari kanannya 3, maka tentu sudah pasti limit fx mendekati X mendekati A-nya adalah 3 juga. Tapi kalau misalnya limit fx ketika X mendekati A dari kiri adalah misalnya 3, kemudian X mendekati A dari kanan misalnya nilainya adalah 5, maka limit ketika X mendekati A tidak ada, ya. Tidak ada atau tidak terdefinisi. Kenapa? Karena dari kirinya 3, dari kanannya 5 berbeda. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mungkin akan menentukan nilai limit dari grafik, ditinjau secara grafik. Oke, ini diberikan ada sebuah grafik fungsi, ya. Ini ada sumbu X-nya, ini ada sumbu Y-nya. Nah, dan ada grafik fungsinya seperti ini. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya yang pertama adalah berapa nilai
fungsi ketika X sama dengan 5, F5. Nah, kita lihat X-nya 5 yang ini. Maka ketinggiannya yang mana? Kita lihat ini tandanya yang bulat penuh ya, bukan yang bundaran kosong. Kalau bundaran kosong berarti dia tidak ada nilainya di situ. Berarti F5 sama dengan 4. Lalu, nah yang kedua ini adalah limit fx ketika x mendekati 5 dari sebelah kiri. Nah, yang mana mendekati 5 dari sebelah kiri berarti ini. Berarti ini. Ketinggiannya adalah mendekati angka 9. Nah, 9 ya. Lalu, limit fx ketika x mendekati 5 dari sebelah kanan. Berarti yang ini. Berarti ini fungsinya. Nah, juga dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, ini mendekati angka 9. 9. F13. Nah, kita lihat X-nya 13. Mana di sini bulatannya kosong, di sini bulatannya kosong, di sini juga bulatannya kosong. Berarti F13 tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi, ya. Lalu berapa nilai fx ketika x mendekati 13 dari sebelah kiri? Berarti yang ini. Nah, kita lihat ketinggiannya adalah 11. Limit fx ketika x mendekati 13 dari sebelah kanan, ini adalah angka 7. Nah, kesimpulannya berapa limit fx ketika x mendekati 13 saja? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena dari kiri dan dari kanannya berbeda. Ini tidak ada. Mungkin di sini terlewatkan berapa limit fx ketika x mendekati 5? Jawabannya adalah 9. Ya, karena dari kirinya 5 9, dari kanannya 5 juga 9. Kita lanjutkan dengan grafik yang lain. Nah, F3 di sini ternyata ini 3 dan bulatannya bolong. Jadi ini fungsinya sebenarnya putus di sini ya, ada bolongan. Jadi F3 tidak ada. Kemudian limit mendekati 3 dari sebelah kiri, ini juga 9. Limit mendekati 3 dari sebelah kanan, juga 9. Lalu F8-nya mana? Ini F8. Nah, yang ini bulatannya penuh. Berarti F8 adalah 11. Kalau limit fx mendekati 8 dari sebelah kiri, nah yang ini berarti juga 11. Limit fx ketika x mendekati 8 dari sebelah kanan, yang ini adalah 7. Limit fx mendekati 8 tidak ada karena yang dari kirinya 11, yang dari yang dari kanannya 7. Tapi kalau limit 3 ada yaitu 9 ya. Kita lanjutkan. Menentukan nilai limit dengan tabel jika rumus fungsinya kita ketahui. Nah, ini ada contoh. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Yang ditanya adalah berapa limit fx ketika x mendekati angka 2. Nah, kalau kita substitusikan, jadinya 2 kuadrat 4 kurang 4, 0 per x kurang 2. 2 kurang 2, 0. 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu yang kita tidak boleh yang kita akan kebingungan ketika menjawabnya. Jadi bentuk tak tentu 0 per 0 harus kita hindari. Nah, caranya gimana? Salah satunya kita gunakan tabel ya. Nah, kita coba lihat di sini ada tabel. Kita lihat di sini ada tabel. Nah, ini x-nya. Yang sebelah kiri ini x-nya. Yang sebelah kanan ini adalah nilai fungsinya atau y-nya. Oke. Nah, kita akan dekati angka 2. Kalau kita masukkan x-nya 1, maka 1 kuadrat kurang 4 per 1 kurang 2 nanti dapatnya 3. Kalau kita masukkan 1,5 ke dalam x-nya, maka nanti kita akan dapat 3,5. Kita masukkan 1,99
Kita dapat 3,99, kita masukkan 1,999, kita dapatkan 3,999. Nah, ini adalah proses yang sebelah yang ini dari 1 ke 1,999 ini adalah proses di mana kita mendapatkan nilai limit X mendekati 2 dari sebelah kiri. Artinya lebih kecil dari 2 kan ya? Nah, ternyata dia mendekati angka berapa ini? 3,9999 yaitu 4. Nah, sekarang kita coba dekati 2 dari sebelah kanan. Kalau masukkan 3 dapatnya 5. Kalau 2,5 dapatnya 4,5. Kalau 2,1 dapatnya 4,1. Kalau 2,00001 dapatnya 4,000001. Artinya semakin kita dekati angka 2 dari sebelah kanan, semakin kita dapatkan nilai Y-nya yaitu mendekati angka 4. Kalau 2 ya nggak ada ya, karena 2 nanti akan menjadikan nilai fungsi kita 0/0. Nah, dengan demikian kita bisa katakan limit dari fungsi ini ketika X mendekati 2 dari sebelah kiri adalah 4, ya, ini. Dan limit dari fungsi ini ketika X mendekati 2 dari sebelah kanan juga adalah 4, begitu. Jadi, karena dari kiri dan dari kanannya sama-sama 4, limit X mendekati 2 boleh kita katakan juga sama dengan 4. Kita lanjutkan. Oke, ini ada beberapa sifat limit dan ini juga ada di LKS kalian. Bisa dipelajari sebenarnya ya. Limit kalau fungsinya adalah misalnya limit X mendekati 2 dari 5, ya udah jawabannya 5 ya, C. Kemudian kalau suatu fungsi dikalikan dengan konstanta, boleh cari limit fungsinya dulu baru terakhir kalikan konstanta. Lalu limit tambah kurang, yaitu kerjakan satu-satu juga boleh. Limit kali kerjakan satu-satu juga boleh. Limit fungsi yang berbentuk pecahan sama aja seperti limit atas dibagi limit bawah. Lalu yang limit pangkat ini ya, dan limit akar. Nanti kita akan temukan sifat-sifat ini ketika berhadapan dengan soal-soal tertentu. Nah, sekarang kita akan coba mencari berapa nilai suatu limit fungsi aljabar. Nah, ada 3 cara yang lazim kita gunakan. Yang pertama adalah cara substitusi, yang kedua cara pemfaktoran, yang ketiga cara dengan mengalihkan faktor sekawan. Kita coba satu-satu. Untuk cara pertama yaitu cara substitusi. Langsung ke contoh. Nah, kita akan walaupun X-nya mendekati angka 5, nggak apa-apa kita anggap saja X-nya sama dengan 5. Jadi kita substitusi. Berapa limit dari X mendekati 5 untuk fungsi 4X kuadrat kurang 5? Ya udah 4 kali 5 kuadrat berarti 4 kali 100. Ya 4 kali 25 yaitu 100 dikurangi 5. Jawabannya adalah 95. Nah, limit dari fungsi 5x kurang 2x kuadrat di mana x-nya mendekati angka negatif 3. Ya udah berarti 5 kali min 3 min 15 dikurang 2 kali min 3 kuadrat adalah 9. 2 kali 9 adalah 18. Berarti min 15 min 18 adalah min 33. Nah, ini ada fungsi 7A dikurangi 3 per 2 kurang A, di mana A-nya mendekati 1. Ya udah kita substitusikan 7 kali 1 kurang 3, 4 per 2 kurang 1, 1. Jadi jawabannya 4. Oke, ada rumus fungsi 10x per P pangkat 5, di mana X-nya mendekati P, kita substitusikan P ke dalam X, jadinya 10P per P pangkat 5. Oke, yang di atas ada 1 buah P, di bawah ada 5 buah P. Berarti kita bisa coret gitu ya. Jadi 10 per P pangkat 4. Nah, gitu. Nah, ini
X-nya mendekati 8, rumus fungsinya 8 kurang X per X tambah 2. Kita coba substitusikan, atasnya 8 kurang 8, 0. Per 8 tambah 2, 10. 0 dibagi 10 berapa? Ya, 0 dibagi bilangan lain selain 0 adalah 0 ya. Terakhir, nah ini coba kita lihat limit dari X-nya mendekati 0 dari sebelah kanan. Nah, 1 dibagi 0 kan tidak terdefinisi ya. Tapi kalau 1 dibagi 0,1 dapatnya 0, 1 dibagi 0,1 dapatnya 10. 1 dibagi 0,00001 dapatnya 10.000. 1 dibagi 0,000001 dapatnya 10 juta. Nah, jadi semakin kecil angka di bawah, ya, maka akan semakin besar. Nah, ini kita bisa katakan tak hingga positif. Kalau limit X 1 per X di mana X-nya mendekati 0 dari sebelah kiri, nah ini kita sebut negatif tak hingga, ya. Nah, ini grafiknya. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 1 per x. Nah, jadi coba kalian lihat ketika x-nya mendekati 0 dari sebelah kanan, dia adalah positif tak hingga sampai ke atas. Tapi ketika x-nya mendekati 0 dari sebelah kiri, dia negatif tak hingga sampai ke bawah. Kita lanjutkan dengan cara pemfaktoran. Nah, cara pemfaktoran ini akan kita gunakan apabila kalau cara substitusi tadi menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu diantaranya adalah 0 per 0, ya. Kita coba. X mendekati 5 untuk fungsi 4X kurang 20 per 2X kurang 5. Kalau kita substitusikan 20 kurang 20 per... kalau ini kalau kita lihat hasilnya tidak 0 per 0 nggak apa-apa. Jadi ini kan jawabannya 20 kurang 20 per 10 kurang 5. Jadinya 0 per 5. 0 per 5 berapa? 0 per 5 ya 0 gitu. Yang kedua, X kuadrat kurang 9 per X kurang 3 di mana X-nya mendekati 3. Nah, ini kalau kita substitusikan jawabannya 9 kurang 9, 0 per 3 kurang 3, 0. 0 per 0. Nah, mau nggak mau kita harus substitusikan. Kita harus faktorkan. Berapa limit? Harus ditulis limitnya ya. Nah, X kuadrat kurang 9 itu kita ganti jadi, kalian harus tahu itu adalah X tambah 3 kali X kurang 3 per X kurang 3. Nah, kalau ini sudah bisa kita coret. Kenapa? Karena ini bagi 1. X kurang 3. Kan X-nya mendekati angka 3. Jadi 3 dan sebenarnya tidak tepat sama dengan 3 kan ya. Jadi X kurang 3 itu masih ada sisa sedikit angkanya. Dan dibagi dengan dirinya sendiri maka hasilnya 1. Jadi tersisa limit X tambah 3. Sekarang boleh kita substitusikan. Jadinya 3 tambah 3. Yaitu jawaban akhirnya adalah 6. Lanjut. Nah, sekarang 9 kurang X per 3 kurang akar X. Nah, kalau kita pandang 9 kurang X ini bentuknya sendiri sudah A kuadrat dikurang B kuadrat. Artinya 3 kuadrat dikurangi akar X kuadrat, ya kan? Nah, jadi bisa kita faktorkan. Jadinya 3 tambah akar X kali 3 kurang
akar X per 3 kurang akar X. Nah, yang ini ternyata sama, boleh kita coret menjadi 1. Tersisa limit 3 tambah akar X. Berarti 3 tambah akar 9. 3 tambah 3 berapa? 6. Gitu ya. Nah, nomor 4 ini sama kayak nomor 2 ya. Jadi kita akan ganti jadi T tambah 5 kali T kurang 5 per T kurang 5. Sama ya. Nomor 5, nah ini kita faktorkan juga. X kuadrat tambah 3X kurang 4. Nah, berapa faktornya? Per X kurang 1 ya, ini. Nah, berapa kali berapa? Yang hasilnya negatif 4 dan kalau dijumlahkan jawabannya 3, yaitu X kurang 1 dikali X tambah 4 gitu. X kurang 1, X kurang 1 habis. Tersisa X tambah 4. Ya udah jawabannya adalah 1 tambah 4 yaitu 5. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa faktor aljabar yang perlu kalian ingat. Nah, ini yang tadi kita gunakan. Bentuk X kuadrat kurang 9, itu kan A kuadrat kurang B kuadrat, bisa kita pecah menjadi A tambah B kali A kurang B. Sama seperti ini tadi ya. 9 kurang X, ini samanya seperti 3 tambah akar X kali 3 kurang akar X, kan gitu ya. Karena akar X itu kalau dikuadratkan hasilnya X. Kemudian kalau A tambah B dikuadratkan hasilnya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Oke, ini. Kemudian kalau pangkat 3 ada juga. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 bisa kita faktorkan menjadi A tambah B kali A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Kalau kurang A pangkat 3 kurang B pangkat 3 menjadi A kurang B kali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Gitu ya. Nah, terakhir, cara ketiga dalam menentukan nilai limit fungsi adalah dengan cara mengalihkan faktor sekawan. Nah, kapan kita gunakan perkalian faktor sekawan? Nah, intinya faktor sekawan ini kita lakukan apabila ingin menghilangkan tanda akar yang ada pada fungsi berbentuk pecahan. Itu ya. Dan kita tidak bisa cara substitusi ataupun cara uh, faktor gitu ya. Kan nggak bisa difaktorkan ceritanya. Oke, ini kita yang faktor yang tadi. Nah, ini soal yang sama kayak nomor 3 pada slide sebelumnya. Kita tadi sudah menggunakan kali dengan dengan cara memfaktorkan. Sekarang kita coba kalikan dengan faktor sekawan. Nah, faktor sekawan dari 3 kurang akar X adalah kita kalikan dengan 3 tambah akar X per 3 tambah akar X. Nah, yang di bawah coba kita perhatikan. 3 kurang akar X dikali 3 tambah akar X akan menjadi ini. Ya. 3 kuadrat 9 kurang akar X kuadrat, ya 9 kurang X. Nah, lalu yang atas tidak usah kita kalikan sebenarnya, apa adanya aja. 9 kurang X dikali 3 tambah akar X. Nah, ini bisa kita coret 9 kurang X, 9 kurang X. Hasilnya ya udah 3 tambah akar 9. 3 tambah akar 9 berarti 3 tambah 3. Hasil kita adalah 6.
Ya. Nah, ternyata ini adalah kunci jawabannya. 6. Nah, yang kedua, 2 kurang akar 5 kurang X per X kurang 1. Kalau kita substitusikan 2 kurang akar 4. Akar 4 2, 2 kurang 2 0 per 1 kurang 1, 0 per 0. Gimana caranya? Kita kalikan dengan faktor sekawannya. Faktor sekawan dari 2 kurang akar adalah 2 tambah akar. Perhatikan, apa yang di bawah tanda akar tidak usah diubah. Jadi tetap saja 5 kurang X. Oke, dan ini yang atasnya jadinya 2 kuadrat 4 dikurang akar 5 kurang X dikuadratkan, ya 5 kurang X. Nah, yang bawahnya biarkan saja apa adanya. Nah, lalu 4 dikurangi 5 kurang X, hasilnya X kurang 1. Nah, yang ini bisa kita coret dengan X kurang 1 yang ada di bawah. Tersisa 1 per 2 tambah akar 4, 2 tambah 2, 1 per 4. Ini jawaban kita. Begitu. Jadi, ini adalah akhir dari pembahasan kita untuk kali ini. Ya, dengan mengalihkan faktor sekawan. Sudah sangat banyak contoh soal yang ada di buku LKS dan juga buku e-book yang kemarin Bapak berikan. Silakan dipelajari, nanti bisa didiskusikan di grup kalau ada yang ingin ditanyakan. Sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas limit dari suatu fungsi aljabar di mana x-nya menuju ke tak hinggaan atau infinity. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Sayonara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.